Siapakah sebenarnya Satrio Piningit, Ratu Adil, dan Sabtu Palon? Jawabannya ada di dalam tayangan video ini. Warta Java TV. Bagi masyarakat yang belum akrab dengan bahasa Jawa, barangkali bertanya-tanya tentang makna dari istilah Satrio Piningit dan Ratu Adil. Sementara, bagi masyarakat Jawa akan sangat mudah memahami dua istilah tersebut, sekalipun sering menyamakan maknanya. Pengertian lain, banyak masyarakat masih menyamakan antara sosok Satrio Piningit dengan Ratu Adil. Berpijak dari realitas yang ada, perlu dijelaskan tentang makna esensial Satrio Piningit dan Ratu Adil. Sehingga, dari makna yang diperoleh, kita akan dapat memahami perbedaan antara pengertian Satrio Piningit dan Ratu Adil. Selain kedua tokoh tersebut, perlu dijelaskan pula tentang tokoh Sabtu Palon, Noyo Kinggong, atau Kiai Semar. Tiga tokoh di mana hakikatnya satu, namun ada yang menafsirkan bahwa mereka merupakan tokoh yang berbeda antara satu dengan lainnya. Satrio Piningit terdiri dari dua kata, yakni Satrio yang berarti kesatria dan Piningit yang bermakna dipingit atau disembunyikan di dalam ruang tertutup hingga seorang pun tidak dapat melihatnya. Dari sini bisa dikatakan bahwa Satrio Piningit memiliki makna harfiah seorang ksatria yang dirahasiakan oleh zaman atau Tuhan dari penglihatan publik. Secara substansial, Satrio Piningit memiliki pengertian sebagai seorang ksatria negara yang merupakan calon kepala negara atau kepala daerah dan masih dirahasiakan zaman. Karenanya, banyak orang hanya bisa menduga-duga atau memprediksikan terhadap sosok yang dianggap sebagai Satrio Piningit tersebut. Orang-orang pun baru meyakini kalau sosok tersebut sebagai Satrio Piningit sesudah terpilih baik sebagai pimpinan negara maupun pimpinan daerah seperti gubernur atau bupati melalui proses kampanye serta pemilihan umum atau pilkada. Pertanyaan sekarang, siapakah sebenarnya Satrio Piningit? Untuk mengetahui jawabannya, masyarakat Jawa selalu meneliti sosok tersebut dengan persyaratan-persyaratan yang dimilikinya. Terutama persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang dianggap sebagai ksatria. Menurut pendapat para pengkaji ilmu Jawa, terdapat 5 persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menjadi ksatria, yakni wesmo atau rumah, wanito atau istri, ukilo atau burung, tronggo atau kuda, dan curigo atau keris. Wesmo diartikan rumah atau tempat tinggal. Secara substansial, rumah sebagai tempat perlindungan atau tempat kepercayaan. Seorang yang memiliki wesmo sebagai tempat perlindungan akan merasa nyaman, tenteram, dan tenang.
Berbeda dengan orang yang tidak memilikinya, hidupnya akan gelisah serupa sesobek kapas tertiup angin. Wismo sebagai tempat kepercayaan akan menjadikan seseorang memiliki rasa percaya diri. Dengan percaya diri, seseorang akan memiliki modal besar di dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita luhurnya. Salah besar apabila wismo dimaknai sebagai tempat tinggal mewah yang menunjukkan kekayaan seseorang. Kenapa demikian? Mengingat seorang ksatria tidak mementingkan kebutuhan material, melainkan kebutuhan spiritual. Wanita bukan sekadar dimaknai perempuan atau istri, tetapi wanita dimaknai sebagai kehidupan, kesuburan, kemakmuran, dan kesejahteraan yang memberi ketentraman jiwa. Bukan kemakmuran dan kesejahteraan yang diwujudkan melalui jalur sesat seperti korupsi atau bersekutu dengan setan. Wanita dimaknai sebagai sumber penghidupan dan kehidupan yang berputar dan berasal. Dengan wanita, seorang ksatria akan berkobar-kobar semangatnya di dalam mewujudkan tujuan hidupnya. Melalui doa seorang wanita atau istri, tujuan dari seorang laki-laki atau suami akan dikabulkan Tuhan. Nah, dari pemahaman tersebut, tidak benar bila memiliki banyak wanita yang diidentikan dengan banyak istri merefleksikan kesuksesan seseorang. Mengingat, seorang yang ingin menjadi ksatria tidak menjadi budak berahi dengan beristri banyak. Turonggo memiliki makna harfiah kuda. Turonggo yang menjadi salah satu persyaratan seorang menjadi ksatria tidak dimaknai sebagai kuda atau kendaraan. Turonggo memiliki makna lebih dalam, yakni sebagai pengetahuan, kemampuan, keterampilan, atau keahlian. Melalui pengetahuan, seseorang akan memperluas wawasan sehingga tidak serupa katak di dalam tempurung. Melalui kemampuan, keterampilan, dan keahlian, seseorang akan dibutuhkan oleh banyak orang di dalam menyelesaikan suatu pekerjaan khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain. Orang tersebut akan bergerak lebih cepat ketimbang orang lain yang tidak berpengetahuan, berkemampuan, berketerampilan, atau berkeahlian. Dari pemahaman tentang makna substansial turonggo di muka, amat salah bila turonggo sekadar dimaknai sebagai kendaraan. Terlebih, turonggo dimaknai sebagai salah satu kekayaan seseorang karena memiliki banyak kendaraan seperti mobil atau motor mewah. Kukilo. Kukilo memiliki arti burung. Kukilo yang merupakan salah satu persyaratan seseorang untuk menjadi ksatria tidak sekadar dimaknai sebagai burung. Mengingat seseorang yang dianggap ksatria tidak harus memelihara burung dengan memenjarakannya dalam sangkar gading berteretes emas. Berkaitan dengan persyaratan seseorang menjadi ksatria, kukilo dimaknai sebagai keindahan yang memenuhi kebutuhan rohani. Keindahan yang dapat memberikan kebutuhan batin dapat datang dari benda-benda atau pertunjukan seni, sastra, atau pemandangan alam. Bagi seorang yang memiliki kukilo, akan selalu santun dalam berbicara, mempesona dalam bertindak, dan menawan tindak tanduknya. Sehingga orang tersebut akan dikasihi banyak orang. Tidak banyak lawan yang akan menjatuhkannya ke dalam jurang kesengsaraan. Sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi ksatria, curigo tidak sekadar dimaknai secara harfiah sebagai keris. Curigo memiliki makna simbolis sebagai kewaspadaan, kesiagaan, dan
keperwiraan. Waspada terhadap cobaan dan godaan. Siaga terhadap serangan lawan baik dari belakang atau kiri, kanan maupun depan. Perwira di dalam menghadapi kejahatan yang tengah menghadang langkah hidupnya. Kewaspadaan, kesiagaan, dan keperwiraan sejatinya curigo. Pusaka yang tidak diselipkan di pinggang atau terpegang tangan, melainkan ketajaman jiwa di dalam menangkap setiap godaan atau cobaan yang datang dari 8 mata angin. Dengan kewaspadaan, kesiagaan, dan keperwiraan, seseorang ksatria akan selamat selama meniti jalan hidupnya ke depan. Para pemirsa Pawarta Jawa TV, dari urian panjang lebar di muka, bisa disimpulkan bahwa Satrio Piningit merupakan seorang ksatria yang dirahasiakan zaman sewaktu pemunculannya, di mana keberadaannya selalu memiliki Wismo, Wanito, Turonggo, Kukilo, dan Curigo. Pengertian lain, sang ksatria memiliki kepercayaan diri dan ketenangan hati, memiliki semangat tinggi untuk memakmurkan bangsa dan negaranya, berpengetahuan luas dan berkeahlian tinggi, mempesona tidak tanduknya, serta memiliki keberanian tinggi di dalam memberantas angkara murka di muka bumi pertiwi.